Masih bersama kami dalam Breaking News TV One. Pemirsa, puluhan ribu warga Irak memadati alun-alun Tahrir, Baghdad, Irak untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Inilah pemandangan puluhan ribu warga Irak yang menggelar aksi dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza yang sedang digempur habis-habisan oleh militer Israel. Selain itu, lautan manusia ini juga mengecam keras bombardir Israel hingga menewaskan banyak penduduk sipil. Bendera Israel juga nampak dicoret tanda silang dan dibakar oleh para demonstran. Aksi yang sama diketahui juga digelar di Lebanon, Suriah, dan beberapa negara Arab lainnya setelah ibadah sholat Jumat. PBB juga mengatakan bahwa Israel telah meminta seluruh warga sipil di Gaza untuk mengungsi. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Jerman. Sudah ada rekan kami Miranti Hirschman yang akan mengabarkan, Miranti, bagaimana aksi demonstrasi yang berlangsung di Jerman. Selamat malam Kirana, selamat malam pemirsa TV One. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai update yang terjadi di Jerman. Terkait serangan hari Sabtu lalu, Jerman menawarkan bantuan militer kepada Israel. Kamis lalu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa berdasarkan sejarah, keamanan Israel juga merupakan tanggung jawab Jerman. Hari ini, pasca pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brussel, Belgia, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan bahwa tentara Israel diizinkan menggunakan 2 hingga 5 drone Heron City Combat milik militer Jerman. Israel juga meminta bantuan amunisi untuk armada lautnya, tetapi hal ini masih didiskusikan. Selain bantuan militer, Jerman juga menawarkan bantuan medis. Pada serangan hari Sabtu lalu, dari ratusan warga Israel yang diculik, beberapa di antaranya merupakan warga negara Jerman. Hari ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berada di Tel Aviv sebagai dukungan terhadap Israel dan membicarakan pembebasan warganya. Angkatan Udara Jerman dan maskapai penerbangan Lufthansa sejak kemarin telah mengevakuasi lebih dari 1.000 warga Jerman dan Uni Eropa keluar dari Israel dan Palestina. Jerman akan melarang secara resmi kegiatan kelompok Hamas di Jerman, begitu pula dengan kelompok pendukungnya bernama Sami Dolu. Penggunaan scarf ala Palestina atau kasbeh juga dilarang. Saat ini di Jerman tercatat ada sekitar 100.000 orang berasal atau berakar dari Palestina. Sesuai pengamatan kami di Berlin, Jumat siang pasca sholat Jumat hari ini tidak ada aksi solidaritas Palestina. Polisi disiagakan di sejumlah tempat yang biasa digunakan sebagai lokasi unjuk rasa seperti di tempat saya berdiri, yaitu di Paris Terpat. Anda mungkin bisa melihat tadi baru saja ada mobil polisi yang bersiaga di sini, tetapi sebelumnya ada lebih dari 5 mobil yang bersiaga di sini karena demonstrasi atau unjuk rasa solidaritas Palestina dilarang oleh pemerintah Jerman. Ken Ana. Baik, terima kasih Miranti Hirschman mengabarkan dari Berlin, Jerman. Ya, Pak Smith, ini kalau kita melihat sejumlah negara nampaknya sudah mulai memberikan respon, memberikan tanggapan ataupun juga mengambil sikap di mana mereka kemudian berdiri. Nah, bagaimana sih Pak memang dampak dan efeknya bagi negara-negara di dunia dengan adanya konflik antara Hamas dan Israel sampai saat ini? Iya, jadi kasus perang Hamas dan Israel ini membuka mengenai hipokrisi dari negara-negara barat. Selama 75 tahun itu hampir setiap hari itu ada orang Yahudi yang dibunuh oleh Israel. Tahun 48 ketika Israel memproklamirkan kemerdekaan, itu Menachem Begin, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, yang kemudian di hari kemudian mereka jadi Perdana Menteri dan dihormati. Padahal mereka ini sebelum Israel mendirikan negara, mereka ini adalah pemimpin teroris. Orang-orang pemukiman Palestina di Israel itu dihancurkan secara keji
Jadi 750.000 orang Palestina itu mengungsi. Sampai sekarang mereka hidup di pengungsian. Di jalur Gaza, tepi barat, di Yordania, Suriah dan Lebanon. Jumlahnya 5 juta orang. Dan mereka itu hidup di negara-negara ini hanya dengan bantuan terbatas PBB. Dan negara-negara di mana pengungsi Palestina hidup itu tidak ingin menaturalisasi mereka, menjadikan mereka sebagai warga negara. Jadi mereka tinggal di pengungsi secara memprihatinkan. Lalu sepanjang 75 tahun terakhir ini juga Gaza dan segala itu Israel hampir tiap hari membunuh. Tidak ada suara dari Amerika Serikat atau Uni Eropa mengenai kejahatan-kejahatan Israel ini. Tapi begitu sekarang ini orang Hamas dengan Israel memang dalam keadaan perang. Dia menyerbu Israel, lalu ya akibatnya itu banyak orang sipil yang tewas. Nah, ini kemudian reaksinya luar biasa di negara-negara Barat. Bahwa Hamas adalah teroris yang bahkan lebih keji, lebih buas dari ISIS. Dan saya ikuti propaganda Israel itu, bahwa ada 40 bayi Yahudi yang dicincang oleh orang-orang Hamas. Padahal ini semua kan propaganda propaganda yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Karena ada video-video ibu-ibu di Israel itu yang secara jujur mengakui bahwa memang ketika Hamas masuk ke wilayah Israel, dia juga mendatangi rumah-rumah orang Yahudi. Tapi kemudian dia lihat anak-anak ini yang dia lepasin, dia bebasin. Karena memang umpamanya saja Hamas itu jahat, dia pun tidak akan melakukan kekejian karena dia tidak mau kehilangan simpati internasional. Iya kan? Dan agama Islam juga melarang itu. Artinya mereka tahu betul mereka berjuang untuk apa begitu ya Pak ya, itu yang kemudian coba. Dan di dalam Islam sebelum adanya PBB yang mengatur mengenai hukum perang, itu dalam Islam itu ketika kita berperang, kita tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh bunuh perempuan, anak-anak, orang tua, pepohonan, itu semua itu. Jadi itu terjaga betul. Jadi Hamas tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan itu. Propaganda Israel ini tujuan untuk menjustifikasi brutalitas dia yang sekarang ini dia lakukan, bombardir terhadap Gaza itu. Baik, Pak Smith. Dia hancurkan infrastruktur vital, dia tutup makanan apa semua nggak bisa masuk, listrik mati semua ini segala macam. Baik. Nah, jadi sangat disayangkan negara-negara Barat yang cerewet terhadap dunia di luar mereka, yang pelanggaran HAM segala macam. Sementara faktanya negara-negara Barat ini yang double standard lah, standar ganda gitu. Kalau pelakunya teman ini cuma membela diri seperti Israel sekarang ini. Dibilang Israel membela diri. Tapi kalau pelakunya musuh, dia bilang itu teroris. Baik, Pak Smith, menarik. Kita nanti masih akan membahas lebih lengkap lagi mengenai konflik Hamas dan juga Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan rekan saya Aditya Nugroho.